Hai everyone, kembali lagi dengan aku Jalena Manik dari kampung halaman aku sendiri, Gunung Meriah. Di sebelah sana tepatnya kampung aku. Sebenarnya video ini sedikit agak terlambat dari yang sudah aku rencanakan, tetapi tidak pernah ada kata terlambat. Ini masih bulan Januari dan juga ini masih termasuk dalam musim Natal. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai A Savior is Born atau Juru Selamat telah lahir. Walaupun ini sedikit terlambat, tetapi menurut aku tidak ada kata terlambat untuk firman Tuhan dan ini pasti menjadi berkat buat kita. So, saksikan video aku selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memasuki sejarah umat manusia pada saat Palestina itu dipimpin oleh Roma. Memang keadaan orang Yahudi pada waktu itu secara militer mereka mengalami keadaan yang sangat aman sekali karena pemerintahan Roma itu memerintah orang Yahudi dengan sangat baik sekali. Tetapi itu dibayar dengan harga penindasan, ketidakadilan, pelanggaran susila dan macam-macam lain sebagainya. Pada waktu itu orang Yahudi itu dipimpin oleh seorang yang bernama Herodes Agung. Herodes Agung ini telah melakukan banyak hal untuk orang-orang Yahudi. Dia juga membangun kota Yerusalem kembali dan dia juga membangun bait suci dengan sangat mewah sekali. Gelar sebagai raja orang Yahudi diberikan oleh tentara Roma kepada Herodes Agung. Tetapi tetap saja orang Yahudi itu masih tetap merindukan seorang Mesias untuk melepaskan mereka daripada penindasan dan mereka juga ingin hidup damai. Dan tentu saja Herodes Agung bukanlah orang yang tepat untuk memenuhi nubuatan itu. Jadi memang banyak sekali orang Yahudi itu membenci Herodes Agung sebagai seorang perampas kekuasaan. Yusuf dan Maria bertunangan, tetapi kemudian Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan bahwa bayi yang dia kandung itu adalah juru selamat umat manusia. Setelah itu, Maria memutuskan untuk mengunjungi saudara sepupunya yang bernama Elisabeth di Yehuda dan dia menetap di sana selama 3 bulan. Setelah itu dia kembali lagi ke kota asalnya di Galilea dan bertemu dengan Yusuf. Kemungkinan pada saat itulah Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam karena dia mengetahui bahwa tunangan ini kok udah hamil di luar nikah seperti itu. Tetapi malaikat Tuhan datang mengunjungi si Yusuf ini dan mengatakan kepada dia untuk menikahi Maria ini. Nah, mungkin kalian bingung kenapa mereka kenapa Yusuf ini tiba-tiba ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Padahal kan mereka masih belum menikah, mereka masih bertunangan seperti itu ya. Karena memang di pernikahan orang Yahudi itu punya 3 tahap. Jadi tahap pertama adalah kedua belah pihak, kedua keluarga itu setuju dan sepakat bahwa mereka akan menikah. Dan tahap kedua itu mereka itu sudah mengadakan pengumuman kepada publik. Artinya mereka diumumkan kepada publik bahwa mereka sudah bertunangan. Mungkin zaman kita sekarang mereka bertunangan. Dan itu mereka ibaratnya nggak bisa lagi diceraikan pada tahap kedua ini. Mereka tidak bisa diceraikan lagi. Yang bisa menceraikan mereka hanyalah kematian kayak gitu. Jadi Maria dan Yusuf itu ada pada tahap kedua ini. Lalu pada tahap ketiga adalah mereka itu sudah menikah dan hidup bersama seperti itu. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika Tuhan menjadi manusia itu memang dianggap sebagai lelucon oleh kebanyakan orang dan memang agak sedikit sulit untuk dipercaya. Apalagi seorang perawan Maria mengandung dari Roh Kudus itu juga memang sulit untuk dipercaya bagi kebanyakan banyak orang. Tetapi kitab Injil mencatatnya itu sebagai sebuah fakta, khususnya di dalam kitab Matius dan Lukas. Lukas ini adalah seorang dokter dan dia tahu bagaimana seorang perempuan mengandung, bagaimana prosesnya sehingga perempuan menjadi mengandung dan bagaimana melahirkan, dia tahu persis karena dia adalah seorang dokter. Tapi dia mencatat bahwa perempuan Maria, seorang perawan Maria ini mengandung dari Roh Kudus dan dia mencatatnya itu sebagai sebuah fakta dan itu ada di dalam Injil Lukas. Jadi menurut aku seorang dokter bisa mencatatnya, ini juga sesuatu yang bisa untuk dipercaya. Selain dari Injil Lukas ini juga memang kelahiran Juru Selamat, kelahiran Mesias yang datang ini memang sudah dicatat dan sudah dinubuatkan oleh Allah kepada para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa nubuatan itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada umatnya melalui para nabi untuk mengatakan apa yang terjadi di masa depan seperti itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama memang Tuhan itu tidak langsung berbicara kepada manusia, dia berbicara kepada nabinya dan nabi ini akan menjelaskan kepada umatnya seperti itu. Pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini itu terjadi di Bethlehem pada saat diadakan sensus penduduk di kota Bethlehem. Pada waktu Maria melahirkan Tuhan Yesus, mereka tidak mempunyai tempat penginapan untuk melahirkan. Jadi memang pada waktu itu karena semua orang berkumpul di kota Bethlehem, jadi mereka kehabisan tempat tinggal atau rumah penginapan. Aku akan menjelaskan sedikit mengenai rumah penginapan di sini seperti yang tertulis dalam kitab Injil.
Kota Betlehem itu merupakan kota yang sangat kecil sekali, jadi tidak mungkin mereka memiliki rumah penginapan, setidaknya seperti rumah penginapan yang kita punya pada zaman kita sekarang ini. Jadi memang rumah penginapan yang mereka maksud itu adalah seperti kayak rumah goa, jadi itu adalah tipe hunian mereka pada waktu itu. Nah, rumah goa ini mereka memang tinggal di sana dan mereka seringkali mengadakan tambahan lagi rumah di depan rumah goa ini gitu. Jadi mereka membuat kayak sejenis guest room gitu. Nah, di depan rumah gua ini mereka buat seperti ruangan lagi, dan di belakangnya biasanya atau di belakang di bawah rumahnya itu dibuat itu untuk area kandang atau yang binatang yang mereka miliki itu ada di area kandang itu, bisa di belakang rumah atau di bawah rumah, bisa seperti itu. Nah, karena pada waktu itu ruangan itu sudah sangat penuh sekali, akhirnya Yusuf dan Maria harus pergi ke area kandang. Jadi mungkin kita berpikir bahwa ini sangat hina sekali, karena seorang raja dilahirkan di area kandang, tetapi karena melihat situasinya mungkin ini jauh lebih baik buat Maria karena dia harus melahirkan, dan di mana dia melahirkan itu butuh tempat yang sangat privat sekali dan butuh tempat yang nyaman sekali, jauh dari tempat orang keramaian. Jadi aku pikir memang walaupun sedikit hina buat kita, tetapi di area kandang merupakan area yang sangat tepat sekali untuk Maria untuk melahirkan karena terjauh dari kebisingan dan orang banyak. Setelah Tuhan Yesus Kristus lahir di tanah Yudea, datanglah orang Majus dari timur menuju ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Secara tradisional, orang Majus ini disebut sebagai orang bijak. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat pintar sekali, mereka sangat cerdas sekali pada waktu itu. Mereka juga mengamati perbintangan, mereka menyukai astronomi atau astrologi, dan mereka juga sangat terkenal sekali di daerah timur. Nah, orang-orang Majus ini kemungkinan datang dari daerah Persia atau bisa juga Arab atau bisa juga dari Babilonia. Mereka datang dari timur menuju ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika mereka mengamati perbintangan atau mengamati planet, orang-orang Majus ini mencatat semuanya dengan sangat detail sekali. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada tambahan bintang ekstra di langit dan mereka tidak bisa mengidentifikasikan bintang itu seperti apa. Nah, lalu bagaimana orang Majus ini bisa mengetahui kelahiran Sang Mesias? Nah, pertama bisa jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang Yahudi yang masih tinggal di Babilonia setelah pengasingan. Jadi mereka sedikit mengetahui tentang Mesias yang akan datang. Dan yang kedua bisa jadi juga mereka ini adalah ahli astrologi yang mempelajari semua manuskrip kuno dari seluruh dunia dan mereka mengetahui tentang kedatangan Mesias. Nah, yang ketiga bisa juga mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan kasih pesan khusus untuk kedatangan Sang Mesias. Perjalanan orang Majus dari daerah timur kepada Yerusalem itu jaraknya lebih dari 500 mil atau lebih dari 800 km. Dan mereka itu berjalan kaki, belum ada mobil pada waktu itu, belum ada motor pada waktu itu. Jadi mereka itu berjalan kaki. Jangan lupa kalau kita baca Injil dengan sangat teliti sekali, bintang di langit itu hanya muncul pada saat Tuhan Yesus dilahirkan. Dan mereka melihat dari timur. Jadi pada saat orang Majus ini jalan dari daerah timur menuju Yerusalem, tidak ada bintang yang menuntun mereka. Jadi aku bisa bayangkan bahwa dalam perjalanan mereka berjalan di siang hari melalui padang gurun, mereka pasti sangat kelelahan sekali, kaki mereka sudah pasti lecet, otot-otot kaki mereka sudah pasti sangat kelelahan sekali, dan mereka pasti kehausan sekali di siang hari, dan tentu saja tidak ada es teh manis yang sangat mereka rindukan sekali pada siang hari karena suasananya sangat panas sekali dan terik sekali kalau melewati padang gurun. Dan di malam hari juga mereka mungkin beristirahat di tenda mereka, dan itu malam yang sangat gelap sekali tanpa bintang dan itu sangat dingin sekali, dan itu mereka lewati semuanya. Belum lagi mereka membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan perjalanan panjang ini. Itulah pengorbanan mereka untuk bertemu dengan Sang Mesias. Itu mereka lakukan. Tetapi walaupun demikian, kita tidak ada membaca di dalam kitab Injil bahwa orang Majus ini mengalami keraguan dalam perjalanan mereka. Mereka punya tekad yang sangat tinggi sekali untuk bertemu Sang Mesias. Walaupun dalam perjalanan mereka di siang hari mereka mengalami kelelahan, kehausan, mungkin otot-otot mereka sudah sangat lemah sekali dan kaki mereka sudah sangat lecet sekali. Dan di malam hari mereka melewati malam yang sangat panjang dan malam yang sangat gelap sekali dan dingin tanpa ada bintang yang menuntun mereka. Tetapi mereka terus berjalan. Nah, kadang nih kita harus belajar juga dari orang Majus ini, karena orang Majus ini dia hanya melihat bintang sekali di timur dan itu menjadi harapan besar mereka, kepercayaan mereka, dan mereka terus berjalan untuk menuju ke Yerusalem untuk melihat Sang Mesias karena melihat hanya satu bintang di langit. Jadi aku pikir ini memang kayak perlu untuk kita pelajari gitu. Nah, seperti kita juga gitu, kalau kita kadang dalam hidup kita kan Tuhan sudah berjanji di dalam Alkitab bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhirnya, tetapi
dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami keraguan, kita kayak merasa Tuhan nggak menuntun kita, kita melihat Tuhan tidak menyertai kita gitu, karena kita tidak melihat pertolongan Tuhan begitu nyata gitu. Akhirnya kita putus asa dan kita juga tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Nah, tapi kalau orang Majusi ini mereka enggak, sekali mereka melihat bintang di langit, mereka melakukan tekad yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi untuk bertemu sama Mesias. Jadi ini pelajaran yang harus kita ambil juga dari orang-orang Majus ini. Akhirnya perjalanan panjang orang Majus akhirnya sampai juga mereka di kota Yerusalem, dan sesampainya di Yerusalem mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu, karena mereka telah melihat bintangnya di timur dan mereka ingin datang untuk menyembahnya. Dan anehnya orang-orang yang di Yerusalem tidak ada yang tahu akan hal itu. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang Majus ini. Orang Majus mungkin sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Mungkin mereka merasa diri mereka sangat bodoh sekali karena di Yerusalem nggak ada yang tahu tentang bintang itu gitu. Akhirnya mereka datang menuju istana Raja Herodes dan bertanya kepada Herodes. Dan yang lebih aneh lagi, Herodes dan seluruh istananya juga sangat kaget sekali bahwa tidak ada raja yang lahir dan tidak ada bayi juga di istana gitu. Jadi mereka sangat panik sekali dan tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang Majus ini. Sehingga akhirnya Herodes itu mengumpulkan semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat cerdas sekali, orang-orang menjadi pilihan yang sangat mengerti semua tentang kitab Taurat. Karena mereka mempelajarinya siang dan malam, memperdebatkannya juga, membacanya, bahkan menghafalnya. Jadi mereka sangat tahu sekali. Ketika Herodes bertanya kepada mereka di mana raja orang Yahudi akan dilahirkan, sama Mesias dilahirkan, mereka dengan cepat sekali mengetahui bahwa itu akan dilahirkan di kota Betlehem. Tetapi mereka memang tidak mendapatkan tanda seperti yang orang Majus ini dapat gitu. Jadi berbeda sekali gitu. Mereka sangat tahu ketika Herodes bertanya di mana raja orang Yahudi dilahirkan, mereka tahu itu di kota Betlehem karena sesuai dengan nubuatan para nabi yang sudah dibuat oleh Nabi Mika sekitar 700 tahun yang lalu. Mereka sangat tahu sekali. Aku sedikit membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang Majus ini ketika sampai di Yerusalem, dan ternyata di Yerusalem tidak ada yang tahu tentang kelahiran Sang Mesias, dan sesampai di istananya Raja Herodes pun tidak ada yang tahu juga. Dia mungkin sedikit kecewa karena telah melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali, tapi hasilnya ternyata seperti ini. Nah, tetapi kemudian Herodes ini menyuruh mereka untuk datang sendiri ke Betlehem untuk mengecek apakah benar ada raja orang Yahudi telah lahir, dan nanti minta untuk melaporkan kembali kepada Herodes. Seperti itu. Dan aku bisa membayangkan setelah mereka berangkat dari istananya Herodes, mungkin mereka sangat kecewa sekali. Ternyata perjalanan panjang ini akhirnya tidak berhasil. Dan pada saat itu ada bintang di langit untuk menuntun mereka sampai kepada tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, bintang itulah yang menuntun orang-orang Majus ini akhirnya sampai ke Betlehem, tepat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, dan di rumah di mana tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, mungkin pada saat itu ya mungkin berbeda dengan seperti yang kita lihat di drama Natal kita gitu ya, orang Majus dan para gembala itu bertemu, tetapi sepertinya para gembala dan orang Majus tidak pernah bertemu, karena seperti yang kita baca dalam kitab Injil bahwa orang Majus ini datang ke Betlehem itu mungkin Tuhan itu sekitar berumur 2 tahunan. Jadi mungkin pada saat itu Tuhan Yesus sudah tidak bayi lagi, mungkin dia sudah menjadi anak kecil yang sedang jalan-jalan dan orang Majus datang untuk menyembah dia, seperti itu. Nah, setelah sampai, orang Majus sangat penuh dengan sukacita sekali. Akhirnya perjalanan panjangnya itu membuahkan hasil, dan dia menyembah Tuhan Yesus, juga mempersembahkan persembahan mereka emas, mur, dan kemenyan. Setelah orang-orang Majus ini selesai menyembah Tuhan Yesus, mereka pulang dan mereka diperingatkan dalam mimpi bahwa mereka harus pulang melalui jalan lain. Dan akhirnya Herodes menyadari hal itu, bahwa orang Majus itu mengelabui dia, seperti itu. Herodes di sini adalah Herodes Agung. Dia memang sangat kejam sekali dan dia paranoid sekali. Dia memang gampang curiga sama orang. Dia juga tidak bisa dipercaya, dan dia juga tidak mempercayai siapapun. Dia saking paranoidnya, anaknya sendiri dia bunuh, dan istrinya juga dia bunuh, para imam dia bunuh. Memang dia kalau sedikit hal yang mencurigakan dia pasti bunuh, karena dia tidak mau ada yang merebut kekuasaannya. Itu sebabnya kalau kita pelajari tentang Herodes ya, kita akan paham kenapa dia sangat panik sekali ketika raja orang Yahudi itu lahir, karena dia takut akan melengsarkan jabatannya, seperti itu. Dia juga sering menjilat orang-orang Yahudi, jadi dia juga membuat bait suci dia bangun dengan sangat mewah, itu juga dengan maksud supaya orang Yahudi itu senang sama dia gitu. Tapi tetap saja orang Yahudi tidak ada yang senang dengan dia, banyak yang membenci dia, seperti itu. Saking paranoidnya, akhirnya Herodes Agung itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang ada di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai prediksi yang dia tahu dari orang-orang Majus. Segitu dia kejamnya, itu membunuh yang sangat kejam sekali, membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Itu dia perintahkan, sehingga juga menyebabkan penyingkiran Yusuf dan Maria menuju Mesir. Itu Tuhan adalah selalu yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan tujuan Tuhan. Selain sensus penduduk yang diadakan di Betlehem, menurut aku secara pribadi, Yusuf dan Maria setelah diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa bayi yang dikandung Maria adalah buah dari Roh Kudus,
Aku yakin sekali bahwa mereka tahu bahwa Mesias itu memang sudah dilahirkan di Bethlehem dan mungkin mereka juga berencana untuk menuju ke Bethlehem. Dan ternyata ada sensus penduduk, jadi memang waktu yang sangat tepat sekali. Akhirnya terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem dan mereka harus menyingkir ke tanah Mesir. Dan di mana mereka adalah keluarga muda yang sedikit miskin dan ternyata ada persembahan dari orang Majus yaitu emas, mur, dan kemenyan. Ini menjadi modal mereka dalam perjalanan mereka sebagai keluarga baru di Mesir. Nah, setelah mereka tinggal di Mesir, mereka hendak kembali ke Bethlehem, tetapi itu tidak terjadi dan akhirnya mereka kembali ke Galilea, di mana sanak saudara mereka berkumpul di Galilea. Dan akhirnya memang segala sesuatu terjadi itu akhirnya memang indah pada waktunya gitu. Akhirnya dia bisa Yusuf dan Maria dan Tuhan Yesus bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Galilea. Perjalanan hidup tidak pernah ada yang menduga, demikian juga perjalanan orang-orang Majus ini. Mereka datang ke Yerusalem ingin bertemu dengan raja orang Yahudi, bahkan mereka datang ke istana Raja Herodes, tetapi malaikat Tuhan menuntun mereka ke sebuah kota kecil kepada sebuah keluarga yang sangat miskin sekali dari seorang tukang kayu. Dan disinilah raja orang Yahudi ini dilahirkan. Dan siapa juga yang menduga bahwa 30 tahun kemudian raja orang Yahudi ini ternyata tergantung tersalib di atas kayu salib. Dan siapa juga yang menduga bahwa Tuhan rela menjadi manusia dan dia rela mati, rela lahir buat kita untuk menembus dosa-dosa kita supaya kita layak di hadapan Bapa di sorga. Jadi aku sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dan sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan Yesus. Jadi aku Jalina Mani mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye all.